Nah, sekarang kita akan membahas sudut spesial dalam trigonometri. Sudut spesial trigonometri adalah sudut tertentu yang nilai pembandingan dalam trigonometrinya dapat ditemukan tanpa dihitung manual atau menggunakan kalkulator. Sudut istimewa atau spesial ini yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Yang pertama itu adalah tan sama dengan sin per cos, kotangen sama dengan cos per sin, sekan sama dengan 1 per cos, kosekan sama dengan 1 per sin. Nah, sin pangkat 2 x tambah cos pangkat 2 x itu sama dengan 1. Sin kuadrat x sama dengan 1 kurangi cos kuadrat x, cos kuadrat x sama dengan 1 kurangi sin kuadrat x, sekan kuadrat a sama dengan tan kuadrat a tambah 1, kosekan kuadrat a sama dengan kotangen kuadrat a tambah 1. Kita masuk ke latihan soal. 1. Tan 30 derajat tambah tan 45 derajat. Hasilnya adalah 1/3 akar 3 tambahkan 1 sama dengan 1/3 akar 3 tambah 3. Nomor 2. Sin kuadrat 45 derajat tambah cos kuadrat 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 kuadrat dikurangi 1/2 akar 2 kuadrat. Hasilnya 1/2 tambahkan 1/2 sama dengan 1. Akan membahas soal tentang nomor 5, yaitu tentang soal trigonometri. Nah, di sini saya mengambil soal tentang sudut represi, yaitu adalah perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah itu terdapat sebuah rambu lalu lintas berbentuk kerucut yang kemudian tingginya cahaya tuh menghadap ke bawah dan tinggi rambu kerucutnya itu 45/3, sedangkan bawahnya itu mencapai dari rambunya ke arah pojok itu 135 meter. Untuk soalnya adalah diketahui seorang yang berada di atas mencusuar dengan tinggi 45/3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan menyusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah A 30 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, D 90 derajat, E 180 derajat. Selanjutnya kita akan membahas soal yang di atas. Nah, tadi kan sudah terdapat soal tentang sudut depresi dan kemudian kita menjawab soal yang ada di atas. Nah, tadi soal di atas itu kan ada sebuah gambar kerucut lampu lintas pembatas jalan yang berbentuk segitiga. Nah, segitiganya ini seperti ini. Nah, untuk sisi miringnya itu untuk sisi miring sisi tingginya itu ada 45/3, bawahnya 135, sedangkan sisi miringnya tidak ada. Berarti kita mencari sisi miring. Nah, besar sudut ABC sama dengan sudut A derajat karena saling berseberangan. Dengan menggunakan konsep tangan diperoleh tan kuadrat sama dengan 45/3/135 sama dengan 1/3/3 sama dengan A kuadrat sama dengan 30 kuadrat. Jadi sudut represi yang terbentuk adalah 30 derajat. Jadi jawaban soal tersebut adalah A 30 derajat. Hai, kita bertemu kembali dan kita akan membahas tentang penggunaan limit dalam menjawab kapan bapak kau balik. Bapak Anda pergi dengan uang 20.000 untuk membeli susu di luar. Harga susu itu adalah 20.000. Dihitung sampai sekarang, sudah 10 tahun sejak bapak kau tidak kembali ke rumah. Kita buat grafiknya.
Sumbu X mewakili jarak dan Y mewakili waktu. Biasanya sumbu X mewakili waktu, tapi karena gua orang Asia, suka-suka gua buat rumus. Fungsi X sama dengan 20.000 per X. Perhatikan jika X adalah negatif, sementara waktu tidak mungkin negatif. Jadi, fungsi X kita buat menjadi mutlak 20.000 per X. Maka, grafiknya akan berbentuk seperti ini. Untuk menemukan jawaban, kita harus menentukan limitnya. X mendekati 0 dari fungsi X. Jika kita sudah menetapkan limitnya, maka kita ketahui bahwa jawabannya adalah infinite. Kesimpulannya, Bapak Anda tak akan pernah balik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang trigonometri di setiap kuadran. Nah, kita gambar seperti biasa yang kita lakukan untuk menggambar grafik pakai garis seperti ini. Nah, untuk yang di sini itu ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 sendiri itu angkanya 0 derajat sampai dengan 90 derajat semua positif. Sedangkan pada 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat sin plus. Nah, untuk kuadran 3 nya itu 190 derajat sampai 270 derajat tan plus. Dan kuadran 4 nya itu adalah 90 derajat sama dengan 360 derajat cos plus. Nah, untuk kuadran yang pertama itu ada sin A sama dengan sin A, cos A sama dengan cos A, tan A sama dengan tan A. Untuk kuadran yang kedua itu ada sin 180 min A sama dengan sin A, cos 180 min A dengan min cos A, tan 180 min A tambah min tan A, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke contoh soalnya. Yang pertama adalah diketahui sudut A di kuadran 4 dan set A sama dengan akar 2. Nilai sin A adalah pembahasan selanjutnya. Set A sama dengan akar per 2. Set A nya sendiri itu ada 1 per cos A di sama dengan akar 2. Nah, akar 2 kita taruh sini. Akar 2 sama dikali cos A sama dengan 1. Cos A sama dengan 1 per akar 2. Sa plus mi sama dengan 1 per akar 2 D sama dengan akar dari mi pangkat 2 dikurangi sa A pangkat 2. Nah, sama dengan mi nya pangkat 2 itu 2 pangkat 2, saya itu 1 pangkat 2. Nah, untuk D sama dengan 2 akar dari 2 kurangi 1, D sama dengan 1. Jadi jawabannya di kuadran 4. Maka sin A bernilai negatif. Sin A sama dengan min D per mi sama dengan min 1 per 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan min 1 per 2 akar 2.